hukum asal nikah menurut mazhab Syafi'i itu adalah mubah, tapi menjadi berkembang menjadi sekian banyak hukum berkaitan dengan kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Mayoritas sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke neraka itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah lisan, mulut, itu al-fam. Yang kedua al-farju, alat kelamin. Kemudian ada nikah yang diharamkan. Nikah diharamkan adalah bagi orang yang memang punya keyakinan atau dugaan kuat ketika dia menikah nanti akan mendolimi kepada keluarganya. Bagi orang ini maka sebaiknya tidak menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya muliakan teman-teman tim NU Online yang pada siang hari ini dapat hadir di tempat saya. Alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada siang kali ini kita dapat bertemu dalam rangka untuk mendiskusikan sedikit hal yang berkaitan dengan pernikahan di dalam syariat agama kita. Teman-teman yang saya muliakan, bahwa kita ketahui pernikahan di dalam agama Islam, di dalam syariat Rasulullah SAW itu sudah sangat jelas bahwa nikah, hukum asal nikah menurut mazhab Syafi'i itu adalah mubah, tapi menjadi berkembang menjadi sekian banyak hukum berkaitan dengan kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Ada kalanya pernikahan itu dihukumi sunnah, ada kalanya pernikahan itu dihukumi mubah, ada kalanya pernikahan itu dihukumi makruh, ada yang haram, bahkan ada yang wajib. Tapi secara umum masyarakat kita memahami bahwa pernikahan itu merupakan sesuatu yang disunahkan. Karena ada satu perintah di dalam satu hadis, juga di ayat-ayat Al-Quran juga banyak. Salah satunya adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum in takunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Allah berfirman, nikahkanlah orang-orang yang tidak punya istri atau punya suami. Iyakum fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu ternyata kok tidak memiliki harta, maka insya Allah nanti setelah menikah dia akan diberi kelapangan di dalam harta, kelapangan di dalam ekonomi. Ini merupakan satu motivasi yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Sehingga banyak orang yang menyampaikan, para kiai itu menyampaikan kalau kita kesulitan dalam mencari ilmu, salah satunya kita menyelesaikan persoalan ekonomi kita dengan menikah justru. Meskipun secara lahiriah orang menikah itu akan mengurangi harta kita, tapi kenyataannya di dalam satu hadis pun disampaikan, Rasulullah bersabda, utlubul ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan cara menikah. Ya macam-macam itu yang kita pahami mungkin itu adalah kekayaan secara finansial, tapi sebenarnya jelas lebih dari itu, ada kenikmatan yang lebih banyak daripada yang tidak kita dapatkan dari menikah. Kita perinci, tadi yang saya sampaikan bahwa menikah itu hukumnya macam-macam. Yang pertama adalah menikah yang dihukumi sunnah, yang biasa kita dengar dari para tokoh-tokoh agama itu yang sering dibahasakan dalam beberapa kitab fikih, sunnah sing litaikin. Disunahkan menikah bagi orang yang memang memiliki minat untuk menikah, sementara dia juga memiliki biaya untuk menikah. Ini yang disebut dengan taikin, orang yang minat untuk menikah dan dia memiliki kemampuan untuk membayar kebutuhan menikah sekaligus untuk persiapan dalam kebutuhan di dalam menafkahi keluarga saat pasca menikah. Ini hukumnya disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika kita tidak mau menikah itu ada ancaman karena dikhawatirkan nanti kita akan terjerumus ke hal-hal yang buruk,
kita akan melakukan perzinaan, kita akan mengumbar hawa nafsu kita, kita akan melepas kelaminnya kita, padahal yang di dalam hadis itu disampaikan mayoritas sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke neraka itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah lisan, mulut, itu al-fam. Yang kedua al-farju, alat kelamin. Sehingga dalam satu hadis disampaikan Rasulullah bersabda, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falitazawwaj. Wahai golongan anak muda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Barang siapa yang mampu untuk menyiapkan biaya untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu akan dapat membantu kita untuk memejamkan mata kita dari keharaman, memejamkan kita dari mengumbar mata kita untuk melihat orang-orang wanita-wanita yang diharamkan bagi kita. Wa ahsunul farji, dan kata beliau diteruskan, dan itu akan lebih membantu menjaga kelamin kita untuk tidak liar. Ini salah satu perintah yang kemudian perintah ini dimaknai oleh para ulama sebagai perintah sunnah bagi orang yang memang memiliki kemampuan dan sekaligus dia memiliki minat untuk menikah. Yang kedua, itu adalah bagi orang yang memiliki minat untuk menikah tetapi dia memiliki keterbatasan soal biaya. Bagi orang ini ketika dia mampu untuk menahan diri tidak menikah, maka sebaiknya dia meninggalkan menikah. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan ketika dia menikah sementara dia sudah tidak pede karena merasa tidak mampu untuk membiayai dalam pernikahan nanti, dikhawatirkan dia tidak dapat berfungsi sebagai umumnya kepala keluarga, yaitu menafkahi anak istri, dan ini akan menelantarkan orang lain tentunya. Sehingga bagi dia ketika tidak mampu untuk membayar biaya nikah, maka sebaiknya dia tidak menikah dan dia dapat meredam hawa nafsunya dengan melakukan puasa. Tapi tidak boleh menggunakan obat-obatan ya. Kita tidak boleh menggunakan obat-obatan yang nanti dapat melemahkan syahwat kita, tidak boleh. Kita diberi anjuran Rasulullah menggunakan cara yaitu berpuasa. Ketika ternyata kita sudah berpuasa, tapi karena syahwatnya sangat besar sekali dan itu tidak mampu diredam dengan puasa, kalau memang demikian, daripada dia melakukan zina, sebaiknya dia menikah. Dan dia bertawakal. Dianjurkan untuk selalu bertawakal kepada Allah. Dan dianjurkan untuk selalu berusaha bertanggung jawab untuk menafkahi anak istrinya nanti. Itu yang kedua. Kemudian kelompok yang kedua itu yang pertama. Yang pertama terbagi menjadi dua. Yang kedua, itu adalah yang tidak memiliki minat untuk menikah. Orang yang tidak memiliki minat untuk menikah itu juga dibagi menjadi dua. Ada orang yang tidak minat untuk menikah karena memang ada penyakit. Mungkin karena dia punya penyakit impoten, atau memang tidak memiliki kecenderungan dengan seorang wanita, tidak memiliki rasa cinta dengan seorang wanita, maka bagi orang ini ketika menikah itu malah makruh. Meskipun sebenarnya dia memiliki biaya untuk menikah. Sebaiknya bagaimana bagi orang tadi? Bagi orang ini sebaiknya menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, kecuali ketika dia tidak menikah juga tidak mau menyibukkan diri dengan ibadah, maka sebaiknya bagi dia dianjurkan untuk menikah. Karena diharapkan apa? Dengan menikah paling tidak mengurangi pengangguran, mengurangi pengangguran yang biasanya ketika orang nganggur tidak melakukan aktivitas apapun itu akan memancing pikiran-pikiran yang buruk. Maka sebaiknya dia menikah. Itu yang pertama dari yang kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang kedua dari orang yang tidak minat ini, itu adalah orang yang tidak minat menikah sekaligus dia tidak memiliki harta untuk biaya menikah. Bagi orang ini juga dimakruhkan untuk menikah. Sebaiknya bagaimana bagi orang ini? Bagi orang ini sebaiknya tetap melakukan ibadah saja. Karena kalau menikah, satu dia mungkin tetap resiko yang muncul kecuali dia tidak mampu untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya, juga akan mendolimi terhadap anak istrinya karena dia tidak memiliki minat untuk menikah. Berbeda kalau punya minat, paling tidak itu meskipun dia tidak memiliki biaya akan berusaha untuk memperjuangkan anak istrinya.
Sementara keluarga kita itu kadang-kadang tidak hanya membutuhkan biaya atau tidak, tapi membutuhkan bagaimana seorang laki-laki siap untuk memperjuangkan dirinya, memperjuangkan keluarganya. Itu biasanya menjadikan kebahagiaan kayaknya akan di situ. Kemudian ada nikah yang diharamkan. Nikah diharamkan adalah bagi orang yang memang punya keyakinan atau dugaan kuat ketika dia menikah nanti akan mendolimi kepada keluarganya. Bagi orang ini maka sebaiknya tidak menikah. Ada malah wajib untuk tidak menikah. Karena ketika dia menikah berarti menyiapkan dirinya untuk menjadi orang yang akan menindas terhadap keluarganya. Teman-teman yang saya muliakan, ini beberapa tentang hukum nikah di dalam syariat kita. Cuman sebaiknya kalau di era kekinian menurut saya sebaiknya memang menikah orang itu. Dalam kondisi apapun, meskipun kita rata-rata masyarakat kita itu sebelum menikah memang biasanya tidak memiliki harta, tidak seperti orang-orang tempo dulu. Kita kasih contoh, Rasulullah itu dulu dengan para sahabat yang tidak memiliki harta sama sekalipun selalu menawari nikah. Sampai salah satu khodam beliau, pembantu beliau itu pernah ditawari menikah dan dia ketika ditawari berkali-kali, satu kali dia masih diam. Masih berani menjawab sama Rasulullah, kalau saya menikah nanti saya tidak diberi kesempatan untuk all-out khidmah dengan panjenengan ya Rasulullah. Rasulullah diam. Besoknya itu ditawari sama Rasulullah lagi, buat sebaiknya kau menikah. Dia juga menjawab seperti jawaban yang pertama. Kalau saya menikah nanti saya tidak bisa fokus khidmah dengan panjenengan ya Rasulullah. Artinya ketika dia pulang sampai di rumahnya, dia mulai berpikir, Rasulullah kok berkali-kali setiap hari menawari saya untuk menikah. Jangan-jangan memang Rasulullah menghendaki saya menikah. Kalau sekali lagi Rasulullah menawari saya untuk menikah, maka akan saya iakan. Akhirnya keesokan harinya dia juga ditawari Rasulullah SAW, sebaiknya buat kau menikah. Ya Rasulullah, kata dia. Ya kalau sekarang dia sudah ketiga kalinya dia mengiyakan apa yang disampaikan Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengarkan jawaban daripada khodamnya tadi, maka sangat bergembira sekali. Sehingga Rasulullah itu sampai memerintahkan, ketika anak ini mengajukan alasan kepada Rasulullah, kenapa kemarin kita tidak berani mengiyakan ya Rasulullah? Karena kami itu memiliki keterbatasan secara finansial. Kita tidak mampu untuk membiayai nikah. Oh itu mudah, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat, kamu datang ke si Fulan, datang ke Abu Bakar, datang ke Umar, datang ke Ali, bilang sama mereka dari saya, minta bantuan ini. Sehingga anak ini akhirnya menikah dengan dibantu oleh para sahabat-sahabat yang lain, termasuk Abu Bakar itu membantu, bahkan Sayyidina Ali pun juga ikut membantu untuk membiayai pernikahan ini. Dan ternyata ini menjadi tradisi juga di kalangan para sahabat yang memiliki keterbatasan secara materi. Itu ketika mau menikah mereka akan dibantu, diperintahkan Rasulullah agar para sahabat yang memiliki kemampuan untuk membantu orang tadi. Ya ini mungkin yang berkembang di masyarakat kita juga demikian. Biasanya kalau mau ada orang menikah itu kan dia bikin pesta yang membutuhkan biaya yang banyak, sehingga itu ada tradisi nyumbang itu di masyarakat kita itu. Bisa jadi ketika ini memang meniru terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi sangat luar biasa sekali. Karena di dalam satu hadis juga disampaikan bahwa salah satu di antara orang yang dijanji oleh Allah akan mendapatkan pertolongan adalah sang an-nakih lillah. Dia yang menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berjanji akan membantu orang tadi. Sehingga ketika ada orang-orang yang mau membantu orang tadi, maka pada hakikatnya orang-orang yang membantu ini mewakili Allah dalam menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya muliakan, ini alangkah terutama di kalangan muda kita itu sebaiknya, kalau saya sepakat untuk menikah itu tidak perlu menunggu tua kita. Itu di usia saya yang produktif masih, karena nanti di masyarakat kita itu orang itu tidak akan dianggap sebagai manusia seutuhnya ketika belum menikah biasanya. Meskipun jenengan sudah S2, sudah bahkan sudah ngajar, tapi kalau belum menikah itu kalau belum bisa dianggap sebagai manusia secara utuh. Artinya kalau di masyarakat pedesaan itu nak coro diajak mau kenduren sampai dia tidak diundang. Kenapa? Karena belum menikah, belum berkeluarga. Nah, ini sampai seperti itu. Ini masyarakat kita demikian. Oleh karena itu menikah semakin lebih muda itu menurut saya lebih bagus. Yang penting sudah ada kesiapan. Lah di masyarakat kita kadang-kadang kalau umur 25 tahun itu dianggap masih terlalu muda untuk menikah, itu memang
Itu saya anggap sangat berbahaya anggapan demikian. Karena apa? Paling tidak itu akan memperlambat kedewasaan seseorang. Semakin kita tunda pernikahan itu akan semakin memperlambat kedewasaan seseorang. Karena biasanya kedewasaan seseorang itu sangat tertunjang dengan ketika dia sudah berkeluarga. Ingat. Jadi kenapa di zaman para sahabat orang umur 25 tahun sudah berkiprah, sudah punya karya, sudah punya jasa dalam agama. Kita memang dewasanya lebih dini. Kalau kita tidak, kita agak lambat menurut saya. Teman-teman yang saya muliakan, mungkin ini sedikit sebagai satu motivasi bagi teman-teman kita yang masih jomblo, sebaiknya memang segera menikah, terutama di era di mana sekarang itu sangat mudah sekali kita mengakses kemaksiatan yang berkaitan dengan lawan jenis, maka sebaiknya menikah lebih cepat, itu lebih baik. Yang penting kita sudah mentaati aturan pemerintah, umurnya sudah cukup, dan kita sudah punya kesiapan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.